Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki hari ini tanggal 7 Oktober pukul 5 lewat 17 menit ya. Gua mau ngobrol santai aja ya. Mau ngobrol apa yang ada di pikiran gua karena gua gini guys. Gua ada kejadian-kejadian yang di sekitar gua. Jadi kejadian-kejadian yang biasanya gua temukan di sosial media, di berita, di TV gitu ya. Tapi lama-lama semakin dekat di sekitar gua, guys. Apa, guys? Jadi eh yang biasanya gue melihat bahwa oh ada suatu kasus di wilayah mana gitu ya, kemudian ada permasalahan ekonomi sehingga menyebabkan si korbannya ini bukan agak ya, tapi stres gitu ya, bahkan gak jarang dia berakhir bunuh diri gitu. eh yang biasanya gue temui di sosial media dan itu sebenarnya jauh gitu ya, jauh dari lingkungan gua. Tapi kok akhir-akhir ini gue ngerasa makin banyak ya yang deket di gua gitu. Meski sebenarnya bukan di lingkungan gua sendiri gitu ya, bukan orang-orang terdekat gua gitu, bukan keluarga, bukan teman gua, bukan, tapi temannya teman gua gitu loh. Paham guys ya sampai sini ya. Jadi kok makin lama yang tadinya jauh gitu ya di sana di TV, di YouTube mungkin atau di berita-berita, lama-lama kok makin deket nih. Apa jangan-jangan makin banyak nih yang merasakan hal tersebut gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pernyataan dari Palo Keng Hong bahwa harta karun ya terbesar itu bukan di dalam laut, tapi di pasar modal. Nah, ini gue mau sedikit cerita guys ya. Awalnya gue menganggap bahwa ini berlebihan. Berlebihan gua awalnya menganggap bahwa ini berlebihan aja gitu ya. Berlebihan. Karena meskipun gua adalah pelaku pasar modal, lu juga yang nonton mungkin adalah pelaku pasar modal, ya gua tetap berpikiran, gua nggak boleh berpikiran sempit gitu ya. Orang yang berinvestasi di tempat yang lain juga ada loh yang kaya gitu. Ada loh old money yang nggak main saham tapi investasi di tempat lain berlebih. Jadi gua sempat sempat terbesit di pikiran gua ini berlebihan gitu. Tapi ternyata pas gua rasakan, pas gua rasakan ternyata Pak Keng Hong bener juga, dan gue menyadari bahwa bener juga ya. Ternyata harta karun terbesar itu bukan terbesar sih ya, tapi salah satu harta karun, atau gampangnya gini lah, salah satu cara mencari uang dengan gampang itu ada di pasar modal gitu ya. Jadi gue sebut aja biar fair ya, nggak terbesar tapi salah satu cara mencari uang dengan gampang itu ada di pasar modal. Karena ada beberapa kondisi guys, kenapa gue akhirnya sampai menyimpulkan juga hal tersebut. Jadi gue baru kemarin nongkrong nih, ngobrol sama teman-teman gue. Teman-teman gue ini eh dia ada aset berupa rumah, ya aset rumah. Ada di wilayah eh, Jawa Barat, Jawa Barat, ya. Nah, dia mau jual rumah seharga 250 juta. Cuman dia udah nih, udah nawarin, kemudian udah melakukan pengiklanan, tapi nggak laku-laku karena wilayahnya di wilayah kampung. Ya, ini wilayahnya di wilayah kampungan. Bukan berarti yang berada di wilayah kampung itu jelek ya, enggak. Gue nggak mengatakan hal seperti itu. Ini jangan diputar balikan atau jangan digiring opininya, enggak. Maksudnya infrastrukturnya belum jadi, memang akan jadi gitu ya, tapi belum jadi sehingga dia agak sulit menjualnya. Kemudian di lingkungan sebelah-sebelahnya masih sawah gitu. Orang kan juga akhirnya mikir-mikir, oh ini belum belum terbentuk nih gitu. Jadi bukan karena di kampung akhirnya nggak laku karena itu jelek, bukan. Cuman orang biasanya tetap akan mikir kalau misalkan mau membeli sebuah rumah, dia lingkungannya bagaimana sih, kemudian infrastrukturnya udah jadi atau belum. Iya kan, lu kalau misalkan mau beli rumah pasti ngeliat-ngeliat kayak gitu juga. Nah, jadi dia agak kesulitan nih mencairkan dana sebesar 250 juta itu. Kemudian, nah ini kaitannya dengan yang tadi gue bilang nih, kejadian-kejadian yang jauh. Jadi gue punya teman, ya gue ada teman.
Kemudian teman gue ini punya teman juga, ya teman gue ini punya teman dan dia mau jual rumahnya seharga 150 juta. Gue bilang begitu dengan 150 juta, 150 juta ini nggak mahal nih, murah nih 150 juta. Ya lu dapat rumah 150 juta gitu ya, walaupun sebenarnya dia rumahnya nggak bisa akses mobil katanya ya. Nah, usut punya usut, ternyata bukan rumahnya doang yang dijual, melainkan beberapa aset-aset dia juga yang dijual. Jadi dia punya beberapa aset ya, katakanlah kalau misalkan rumah dia ada interior, barang-barang yang menjadi kegiatan dia usaha. Ya misalkan dia usahanya sebagai apalah ya, eh, dia usaha, gue nggak mau nyebut karena nanti mungkin akan ada yang tersinggung atau apa. Tapi dia punya usaha dan alat-alat usahanya dia itu jual. Nah, dia agak kesulitan menjual rumah yang seharga 150 juta beserta dengan alat-alatnya. Alat-alat usahanya dia belum tentu kan semua orang juga mau berinvestasi atau membeli alat-alatnya, karena belum tentu juga orang-orang memiliki usaha yang sama dengan dia gitu loh. Paham guys ya? Paham ya? Misalkan lu misalkan usaha baju, ada banyak misalkan nih. Lu mau jual aset-aset lu yang berupa baju yang banyak itu. Tapi belum tentu mau orang lain membeli aset lu itu, karena ya ngapain juga, orang kagak butuh kan kayak gitu. Nah, usut punya usut ya. Dia cerita nih, kenapa kenapa karena ini guys. Dia sempat bilang begini, sampai bilang ya jangan sampai aja gue bunuh diri gitu guys ya. Nah, pertama yang mau gue sampaikan ya guys ya, gue tahu memang pasti masalah orang tuh berbeda-beda, seberat apapun masalah lu, jangan sampai bunuh diri ya. Gue minta tolong nih, berarti ya ini sekedar menyemangati aja lah. Maksud gue tahu lu kan nggak ngerasain Jak ya, lu nggak ngerasain Jak dan lu ya lu enak gitu hidupnya gitu-gitu ya. Ya gue cuman bisa mengatakan bahwa seberat apapun masa lalu jangan sampai bunuh diri. Nah, siapapun nih yang nonton video ini ya. Kemudian yang kedua guys ya, gue akhirnya setuju bahwa salah satu cari uang gampang adalah di pasar modal. Cari uang gampang ini maksudnya bukan berarti lo mendapatkan cuan di pasar modal ya, tapi ini berkaitan dengan yang namanya likuiditas. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan lu butuh uang, lu ada masalah, kemudian lu butuh uang dan lu ingin mencairkan uang lu, itu lu bisa dengan mudah di pasar modal. Kayak gitu, guys. Jadi ini berkaitan dengan likuiditas ya. Karena salah satu aset atau investasi terbaik yakni saham. Itu likuiditasnya mudah ketika lu butuh uang, nggak cuma 150 juta, lu butuh 600 juta pun, 800 juta, 1 miliar pun gitu ya, 2 miliar pun atau 3 miliar ke atas ya. Kalau lu berada di perusahaan seperti Astra gitu, misalkan nih kita ngomong Astra, Telkom, BNI, BRI, ya lu tinggal jual, ada yang mau ngebit gitu. Pernah itu saham yang gue sebutin ARB, pernah, cuman ya jarang lah. Berapa kali sih dalam 1 tahun, selalu ada yang mau ngebit, selalu ada yang mau ngebeli. Uang sebesar itu pun selalu ada yang mau beli. Ini kaitannya dengan likuiditas. Jadi itu kesimpulan yang ketiga ya. Kesimpulan yang kedua, kesimpulan yang ketiga ya, berarti adalah tugas lu di pasar modal ya, harus menumbuhkan aset lu. Karena ya kaitannya dengan tadi berita-berita yang gue alami ya, dan mayoritas itu terkait dengan masalah ekonomi. Kalau udah terkait dengan masalah ekonomi dan orang-orang itu ada di sekitar kita, berarti kan ada permasalahan ekonomi. Nah, lu sebagai orang yang sudah menemukan atau sudah mengerti atau sudah kecemplung di pasar modal, menurut gue lu harus bersyukur. Karena kenapa? Lu tahu cara menumbuhkan aset, lu tahu cara mengembangbiakan uang ya, dengan cara yang tidak cukup sulit. Berarti tugas lu sekarang jangan sampai aset lu malah menyusut. Caranya bagaimana? Ya lu milih saham yang benar.
Kayak gitu, guys. Jadi tugas lu di pasar modal adalah harus menumbuhkan aset lu. Karena ya mayoritas itu banyak permasalahan ekonomi. Gitu, guys. Nah, ada banyak permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi ini sebenarnya bisa dari snowball effect loh, guys. Dari yang mungkin lu bersyukur karena lu udah mengenal ya. Ada loh orang yang nggak bisa berinvestasi saham karena dia harus harus membiayai keluarganya, adeknya, orang tuanya, kakaknya. Ada yang seperti itu. Itu karena kondisi dia akhirnya nggak bisa berinvestasi. Tapi ada karena pilihan dia sendiri. Pilihan dia bagaimana? Misalkan dia punya duit beli barang-barang yang sebenarnya nggak dia perlukan. Kemudian dia beli aset-aset yang sebenarnya dia tidak butuhkan, HP-nya HP yang mahal. Coba lu kalau udah kenal pasar saham atau kenal pasar modal atau udah tahu cara berinvestasi, biasanya lu akan sayang dalam mengeluarkan uang untuk berfoya-foya. Pasti lu akan mikir, ah daripada gue beli mobil seharga segini, udahlah mendingan gue masukin aja ke saham ini toh dapat dividen, misalkan begitu. Daripada gue beli handphone yang seharga segini, gue pakai handphone seadanya aja lah. Duit gue masukin ke BRI misalkan, ke BNI misalkan, atau UNTR misalkan. Jadi biasanya ketika lu udah tahu cara mendapatkan uang dengan mudah, ya foya-foya lu tuh berkurang. Biasanya begitu. Dan gue merasakan sendiri hal tersebut. Nah itu adalah mengurangi timbulnya permasalahan ekonomi karena tindakan lu sendiri. Jadi ada ya, lu bisa bedakan. Ada permasalahan ekonomi karena kondisi. Dia memang nggak bisa nih berinvestasi nih. Apapun, nggak cuma saham. Karena kenapa? Dia harus bantu orang tuanya, harus bantu kakaknya, harus bantu adiknya. Itu nggak apa-apa, itu bagus. Ada yang memang terjerat masalah ekonomi dikarenakan dia pilihan dia sendiri, tindakan dia sendiri. Dia suka foya-foya, hambur-hamburin uang, dan sebagainya. Nah, lu jangan sampai menjadi orang yang kedua ini, guys. Dan bersyukurlah lu sudah menemukan pasar modal karena harta karun terbesar kalau berdasarkan informasi Pak Lokeng Hong ya itu bukan di dalam laut tapi di pasar modal. Kalau gua memang salah satu cara cuan atau cara dapat uang ya baik itu mendapatkan uang atau melikuidasi aset-aset lu memang ada di pasar modal. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, sekedar ngoceh aja dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.